Haleluya, shalom Bapak Ibu Saudara semua. Semua keluarga yang sudah hadir di tempat ini. Izinkan saya juga menyapa saudara yang ada di YouTube, yang menyaksikan melalui tayangan YouTube. Shalom, selamat datang. Hari ini tepat 10 Desember 2022. Tempat di Hotel Hilton Nusa Dua Bali. Kita akan sama-sama menyaksikan pernikahan kudus dari kedua mempelai. Oke, alright. Sekali lagi izinkan saya menyapa Bapak Ibu Saudara yang ada di YouTube dan yang di tempat ini. Kita akan sama-sama masuk dalam prosesi pernikahan kudus dari kedua mempelai. Hari ini 10 Desember 2022 bertempat di Hilton Nusa Dua Bali. Kita akan menyaksikan kedua mempelai, Dimas Arianda Putranto dan juga Ruth Amelia Kartini, yang akan diberkati oleh Pastor Andi Cokro dari Growth Center Church. Izinkan saya memberitahu Bapak Ibu Saudara semua yang memberikan informasi ya bagi yang menyaksikan melalui tayangan YouTube bahwa Dimas adalah anak kedua dari dua orang bersaudara dari orang tua Bapak Trias Moro dan Ibu Wierna Warzawanti. Lalu Ruth Amelia Kartini adalah putri pertama dari tiga orang bersaudara, yaitu dari Bapak Joni Taufan Purba dan Ibu Corina Singarimbun. Oleh karena itu sekali lagi selamat datang di tempat ini. Kita akan sekali lagi menyaksikan hari yang begitu besar untuk kedua mempelai. So, dengan segala hormat kita akan sama-sama menyaksikan iring-iringan dari kedua mempelai. Oleh karena itu dengan segala hormat I invite you semua keluarga Hadi Taulan boleh bangkit berdiri sama-sama. So let's stand up together. So bagi Bapak Ibu Saudara yang ada di YouTube boleh memberikan ucapan selamatnya, doanya dengan hashtag di masa depan Ruth. Di masa depan Ruth. Dan kita akan sama-sama melihat orang-orang yang ada di masa depan Ruth. So, let's celebrate together. Let's welcome yang akan pertama kali masuk ke dalam ruangan ini, yaitu kedua orang tua dari mempelai pria. So, here it is, Bapak Trias Moro dan Ibu Wierna Warzawanti. So yang akan pertama kali masuk ini dia kedua orang tua dari mempelai pria, yaitu Bapak Trias Moro dan Ibu Wierna Warzawanti. Berikan tepuk tangan yang terbaik Bapak Ibu Saudara. Selanjutnya yang akan masuk ke tempat ini yaitu kakak dari mempelai pria. Inilah dia Karina Dindastari. Tidak kalah cantik, berikutnya izinkan saya akan mengundang masuk ke tempat ini, ke dalam chapel ini, yaitu ibu terkasih, mama dari mempelai wanita. Oleh karena itu yang akan masuk ke dalam tempat ini bersama dengan kakak terkasih, yaitu Ibu Corina Natalina Singarimbun. Masuk ke dalam tempat ini didampingi oleh kakak terkasih yaitu Ferdinand Singarimbun. So ladies and gentlemen, so here it is, mother of the bride, Corina Natalina Singarimbun. Yang hari ini juga akan masuk ke tempat ini, tak kalah cantik tentunya, sudah bersiap-siap. Inilah dia kedua orang saudari kandung dari mempelai wanita kita. Mari berikan tepuk tangan Mega Jennifer Talia Purba. So once again Mega Jennifer Talia Purba, berikan tepuk tangan. Mari sambut juga adik terakhir yaitu Olivia Natasia Putri Purba.
Arianda Putri Purba. Alright, saya mau ajak saudara untuk mengarahkan pandangan kita untuk satu orang laki-laki yang akan begitu mempesona sepanjang hari ini. Satu orang laki-laki yang udah mempersiapkan semuanya, mengimpikan semuanya. Yang paling tampil tampan tentunya. So here it is, the one and only, the groom for today, Dimas Arianda Putranto. Melangkah dengan iman, dengan sukacita. So berikan tepuk tangan for the groom, Dimas Arianda Putranto. Masuk sebelum kita akan menyambut mempelai wanita. Mari berikan tepuk tangan untuk ring barrier, yaitu Bless Purba, Jet Hutapea dan Zeg Hutapea. Wow, ganteng banget ya, pakai kacamata, so cute. So guys, Bapak Ibu Saudara berikan tepuk tangan untuk Bless Purba, Jet Hutapea dan Zeg Hutapea. Woo! Ayo. Alright. Boleh diantar cincinnya? Iya, that's good. Berikan tepuk tangan sekali lagi. Tepuk tangannya kurang keras nih untuk Bless, Jet, dan Zeg. So wow, yeah, we are ready for this. Yang excited untuk menyambut mempelai wanita masuk, boleh kasih tepuk tangan dulu. So, yang di YouTube juga siap-siap. So, ladies and gentlemen, let's welcome the bride for today. So, this is it, Ruth Amelia Kartini Purba. Didampingi oleh ayah terkasih Bapak Joni Taufan Purba, mengantar putri yang pertamanya ke dalam altar pernikahan. Sepanjang tahun demi tahun melahirkan, mendidik, membesarkan putrinya. Sampai tiba hari ini, di mana hari yang Tuhan jadikan, hari yang penuh kasih. Inilah dia, Bapak Joni Taufan Purba yang akan mengantarkan our bride for today. So this is Ruth Amelia Kartini Purba. Berikan tepuk tangan, everybody. So Bapak Joni akan menyerahkan. Pada hari ini 10 Desember 2022, saya Papa dari Ruth Amelia Kartini Purba, di hadapan Tuhan Yesus, di hadapan hambanya, di hadapan keluarga semua, menyerahkan otoritas yang dari Tuhan, di mana saya diberikan kesempatan untuk mendidik Ruth dan menjagai Ruth. Pada hari ini, Ruth Amelia Kartini Purba saya serahkan kepada Dimas Arianda Putranto. Tuhan Yesus memberikan kekuatan, Tuhan Yesus memberikan pengurapan kepadamu, sampai Tuhan Yesus menjemput kalian berdua. Amin. So berikan tepuk tangan. Ladies and gentlemen, seluruh keluarga boleh berikan tepuk tangan yang terbaik. Support kita untuk seorang ayah yang mengantarkan putrinya pada ke dalam altar kudus pernikahan hari ini. Wow, amazing. Bolehkah kita tundukkan kepala sama-sama? Saya tahu ini bukan cuma hari yang Tuhan jadikan untuk Dimas dan Ruth. Are you ready guys?
Tuhan, kami mengucap syukur. Enggak cuma yang ada di tempat ini, tapi juga yang menyaksikan lewat tayangan YouTube yang ada. Kami mengucap syukur. We feel your presence, Lord. Kami nikmati kebaikan Engkau. Let your goodness, your mercy and goodness overflow in this place. Gak cuma di tempat ini, tapi di semua tempat yang ada. We celebrate you, Lord. We thankful. We are grateful. In Jesus' name we pray. Amen. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita akan sama-sama menaikkan ucapan syukur kita. Bapak Ibu Saudara sudah diberikan buku acara. Saya percaya kita bisa menaikkan ucapan syukur kita bersama-sama. Saudara yang di YouTube pun juga bisa mengikutinya sama-sama. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Bye-bye. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Katakan lebih lagi, semusim berlalu. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Kami bersyukur, ku bersyukur. Wow, Lord. Come on, sing again. Semusim berlalu, namun Kau selalu. Tuhan, Tuhan Yesus, kasih dan setia. Lebih luas dari samudra, lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Buat Dimas dan Ruth Tuhan, dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Kami bersyukur, semusim
running out. Woo! Amazing. Your goodness. With my life laid down, with my life. Your goodness, Lord. Your goodness is running after. Boleh gak Dimas dan Ruth saja? Come on, sing this song. Boleh gak dengan tangan sama-sama? Angkat tangan sama-sama. Come on, sing. Your goodness is running after. Yes, Lord. Come on. Come on, Lord. Woo! Sama-sama, come on. One more time. Your goodness, your goodness, your goodness.
merasakan kehadirat-Mu Tuhan. Kami lihat surga terbuka atas tempat ini. Kau sungguh baik. Tuhan, Kau sungguh baik. Kau sungguh baik, Kau sungguh baik, Kau sungguh baik. Kami merasakan kebaikan-Mu Tuhan. Kami merasakan kebaikan-Mu Tuhan. Kau sungguh baik, Kau sangat baik. You're so good, God. Ayo ambil waktu ini merasakan kebaikan Tuhan. Saya rasakan tempat ini penuh dengan urapan kebaikan Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Merasakan kebaikan-Mu Tuhan. Shida baba ora baba kaya. Kau baik, Kau sungguh baik. God is so good. Yes, God is so good. God, you're so good. God is so good. He's so good. So good to me. Kau baik buat Ruth, Kau baik buat kami semua Tuhan. Dan kami merayakan kebaikan-Mu hari ini. Bahwa Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Terima kasih untuk kami boleh hadir hari ini. Terima kasih cuaca yang baik, terima kasih untuk hadirat Tuhan yang kami rasakan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Terus berbicara buat kami. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Di dalam nama Yesus. Nah, siap dengar firman Tuhan, katakan amin. Silakan doa Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Haleluya. Allah itu baik. Tuhan itu baik. Berapa yang merasakan kebaikan Tuhan, boleh lambaikan tangan ya. Lihat cuaca baik sekali. Berapa hari yang lalu banyak yang bilang jangan ke Bali, hujan segala, tapi Tuhan itu baik di tempat ini. Amin. Amin. Dan hari ini tanggal 10 Desember 2022 hadir di hadapan saya Kaisang dan Erlina. Bukan ya. Salah tempat. Salah tempat. Saya juga diundang ke sana tapi saya pilih ke sini begitu. Haleluya. Hadir di depan saya lebih hebat dari Kaisang lah ya. Dan Dimas ya, Dimas yang hari ini nama lengkapnya Dimas Arianda Putranto ya, anak kedua dari Bapak dan Ibu Tri Asmoro, betul Pak ya? Ya. Dan hadir juga Ruth Amelia Kartini, anak sulung dari 3 saudari Bapak dan Ibu Joni Taufan M. Purba. Tuh.
Puji Tuhan. Ya, hari ini saya percaya ini lebih daripada pernikahan anak presiden. Ini pernikahan anak raja di atas segala raja. Ya, lebih dahsyat. Ya, kalau di Jogja semua TV lagi lihat ke sana, mata Tuhan tertuju ke tempat ini. Dimas dan Ruth, hari ini kita merayakan kebaikan Tuhan. 9 tahun, Tuhan itu baik. 9 tahun pacaran tidak gampang. Belajar untuk melewati semua. Dan hari ini saya ingin katakan bahwa pemberkatan nikah akan dilakukan berdasarkan janji nikah kalian. Tadi Pak Wakil Presiden saya sempat lihat pernikahannya Kaisang dan Pak Wakil Presiden kasih wejangan khotbah, saya bilang kayak kita. Dia bilang kalau setiap perkawinan di Indonesia ini sehat, negara ini sehat. Kita aminkan, banyak perkawinan yang rusak. Ya sebab itu Pak Wakil Presiden bilang perkawinan sehat itu adalah menghargai perjanjian. Wow, saya bilang seorang, dan itu yang kita lakukan hari ini, janji nikah itu dasar. Jadi bukan cuman hafalan semata yang lupa nanti malam, tapi itu janji itu dipegang. Setiap anniversary dibaca lagi sampai maut memisahkan kalian. Tadi saya terharu mendengar perkataan Pak Joni, ya, aku pindahkan otoritas ini. Itu indah sekali sebagai seorang ayah yang berani memindahkan otoritas, kepercayaan. Dimas, jangan sia-siakan kepercayaan, ya, ayah mertua tapi juga ayah kamu juga, bahwa otoritas. Karena Alkitab berkata anak laki-laki meninggalkan ayah dan ibunya, tapi gak pernah dibilang memang anak wanita. Karena sebetulnya seorang suami juga harus menjadi pengganti ayah. Jadi hari ini betul tadi Alkitabiah, waktu ayah memindahkan jabatannya kepada kamu. Seringkali suami juga harus jadi ayah buat istrinya. Ayah itu memuji, melindungi, memberi kesempatan, membangun anak putrinya. Itulah tugas kamu. Hari ini saya akan berikan judul renungan firman Tuhan yang bukan hanya buat Dimas, bukan hanya buat Ruth, bukan hanya buat saudara, tapi yang ada juga di YouTube, di rumah-rumah semua, dengan judul Is Love Enough? Apakah cinta itu cukup? Yuk kita doa. Tuhan, terima kasih biar setiap pernikahan, setiap individu bisa menjawab pertanyaan ini, apakah cinta itu cukup? Dan biar kami mengerti akan hatimu di dalam nama Yesus. Amin. Saya suka sekali waktu mereka, saya tanya ayat apa sih yang menjadi kesukaan kalian. Mereka mengambil dari Kolose 3 ayat 14 sampai 15. Dikatakan dia di atas semuanya itu. Artinya ini yang paling penting buat mereka. Kenakanlah kasih atau cinta sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Tapi hari ini kalau saya tanya kepada setiap kita, siapa di sini sudah menikah lebih dari 25 tahun? Boleh angkat tangan. Ada Bapak Ibu di sini, ya 25 tahun, ya puji Tuhan. Dan saya percaya bahwa waktu kita ditanya, mungkin dia baru menikah pun, bahkan anak-anak muda hari-hari ini ditanya apakah cinta itu cukup. Maka banyak orang yang setelah menikah bilang, makan tuh cinta, begitu ya. Pret gitu kan, katanya cinta gak bisa beli rumah. Banyak bahkan anak-anak muda sekarang mulai skeptis dengan namanya cinta. Is love enough? Banyak bilang no gak enough. Yang sudah menikah banyak, cinta gak bisa beli uang sekolah, cinta gak bisa beli semuanya. Dan bahkan sekarang banyak orang tua mulai kasih nasihat, udahlah cinta itu bisa dipaksakan. Udahlah jelek sedikit gak apa-apa. Cinta nanti bisa jadi sendiri. Banyak orang skeptis, udahlah gak usah cinta, yang penting kaya. Yang penting punya mobil bagus dia, yang penting wah kamu masa depan kamu terjamin. Lupakan cinta, karena apa? Orang banyak kecewa, itu namanya cinta. Banyak orang dulu menggebu-gebu di hari pernikahan seperti itu karena cinta. Begitu masuk pernikahan kecewa dan bilang wah cintaku ternyata cuman ada di Bali. Cintaku cuman ada di honeymoon. Cintaku cuma ada pas pacaran. Sehingga orang bertanya, is love enough? Gue
Gue harus pikir dulu. Andi, Meli, is love enough for you guys? Loh kok gak bisa dijawab? Emang sulit gitu ya? Iya, susah. Karena apa? Karena dunia ini punya banyak definisi mengenai cinta. Ada yang disebut cinta bersyarat. Ya, sekarang cinta harus bersyarat. Ya. Oke, aku cinta kalau. Cinta kalau ini yang sering kali bilang, oke, gua cinta kalau lu cinta dulu sama gua. Aku cinta kalau kau menuhin kebutuhanku. Aku cinta kalau. Cinta bersyarat inilah yang karena apa kita juga sering kecele waktu kita beli barang online ya kan. Kita udah jatuh cinta barangnya datangnya ternyata gak sesuai. Sehingga banyak orang sekarang cash on delivery. Artinya gua lihat dulu barangnya baru gua bayar. Itu cinta bersyarat. Aku bisa cinta kalau aku suka, ada syaratnya. Atau kedua, cinta dunia berkata cinta nikmat. Cinta nikmat artinya cinta yang hanya waktu nikmatnya aja. Sedangkan perjanjian ini kan dalam suka dan duka. Cinta itu bukan hanya waktu suka saja, tapi cinta diuji waktu duka. Cinta diuji waktu lembah. Cinta diuji waktu jalan itu jadi off-road. Cinta itu diuji waktu keadaan angin topan. Kalau cinta nikmat, semua orang bisa bergandengan tangan waktu semuanya indah. Tapi bergandengan tangan lebih erat. Lebihlah mencintai lebih erat waktu keadaan justru semakin tidak baik. Yang ketiga, dunia mengajarkan cinta terlihat. Pencitraan, cinta TikTok, cinta Instagram. Pokoknya kalau ada depan kamera kita gandengan. Depan papa mama kita mesra. Di depan orang, depan anak kita kelihatan fine. Tapi begitu berdua, ya lulu gua. Dunia sekarang banyak mengajarkan itu. Udah kita kelihatan rukun di depan orang, kita kelihatan baik di depan sosial media. Cinta yang terlihat sajalah. Udahlah biar kelihatan nih kita nih ideal, gak apa-apa. Keempat, ada cinta tersirat. Cinta yang ada maunya, cinta yang ada sesuatu di baliknya, ada motivasinya. Karena empat hal ini diajarkan dunia, maka orang bilang oke, ngapain cinta? Is love enough? Kita mulai ragu. Padahal Yohanes 15 ayat 12 berkata, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mencintai, saling mengasihi, seperti aku telah mencintai kamu. Bahkan Salomo menulis dalam Kidung Agung 8:6, taruhlah aku seperti meterai pada hatimu, seperti meterai pada lenganmu. Ini artinya meterai tanda sah. Karena cinta itu kuat seperti maut, kegairahan, gigih seperti dunia orang mati. Nyalanya adalah nyala api seperti nyala api Tuhan. Tuhan lihat betapa kuatnya cinta itu. Cinta itu seperti meterai pada hati kita. Cinta itu seperti meterai pada lengan kita. Kuatnya seperti maut. Gigih seperti dunia orang mati. Nyalanya adalah nyala api Tuhan. Tuhan melihat cinta itu. Nah masalah sekarang cinta apa yang kita mau pelajari? Karena kita banyak melihat empat cinta tadi. Yang dunia ajarkan cinta bersyarat, cinta nikmat, cinta terlihat, cinta tersirat. Bahkan ayat 7 dari Kidung 8 berkata air yang banyak, air sebanyak apapun gak dapat memadamkan cinta. Sungai-sungai gak dapat menghanyutkan cinta. Sekalipun orang memberi segala harta benda, rumahnya untuk cinta, namun ia pasti akan dihina. Firman Tuhan berkata gini, begitu kuatnya cinta yang Tuhan katakan. Inilah yang harus Ruth, Dimas, yang kita harus perlihatkan pada generasi ini. Is love enough? Yes. Kalau cinta yang dimaksud adalah cinta daripada Tuhan. Dan yang luar biasa, hanya Tuhan yang menamakan dirinya, I am love. God is love. Jadi kalau dikatakan is love enough, kita ragu, tapi ganti love dengan God. Is God enough? Semua kita bisa bilang amen. Is God enough for our marriage? Yes. Is God enough for our children? Yes. Is God enough for our future? Yes. Kalau kita ganti kata love dengan God, semua jadi possible. Banyak orang kira love itu cuma hanya perkataan di luar. Sebab itu hari ini, seperti 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 10 yang berkata, percuma
kamu berbahasa malaikat, kamu bisa apa saja, bisa bernubuat, tapi kamu tidak bisa mencintai, sia-sia. Dikatakan kamu bisa dibakar atau punya banyak pengetahuan apapun, gak ada gunanya. Kau bisa membagikan harta kepada semua, bahkan menyerahkan tubuh dibakar. Tidak ada faedahnya kalau gak punya pengertian mengenai cinta. Karena cinta itu sabar. Amin, Dimas. Sabar yang pertama. Cinta itu murah hati. Cinta itu gak cemburu. Cinta itu tidak memegahkan diri. Cinta itu tidak sombong. Cinta tidak melakukan yang tidak sopan. Tidak mencari keuntungan diri sendiri. Cinta itu tidak pemarah. Cinta tidak menyimpan kesalahan orang lain. Cinta tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi cinta bersuka cita karena kebenaran. Cinta menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Cinta itu gak berkesudahan. Nubuat berakhir, bahasa roh berhenti, pengetahuan lenyap. Pengetahuan gak lengkap, nubuat tidak sempurna, tapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Jadi biar hari dengan mantap waktu orang bertanya, is love enough, Dimas Ruth? Yes. Kalau cinta yang dimaksud adalah Tuhan. Kalau kita selalu baca 1 Korintus 13 tadi, cintanya jangan pakai cinta dunia tadi, cinta bersyarat, cinta tersirat, ya, cinta yang kelihatan saja, cinta yang punya maksud. Tapi kalau kamu bisa tadi melakukan apa yang 1 Korintus 13 tadi, kasih itu sabar, cinta itu sabar, cinta murah hati. Dan hari ini pastor pribadi, saya honor kesaksian mereka. Saya honor orang tua daripada Ruth yang mengajarkan sejak awal hidup dalam kekudusan, hidup dalam takut akan Tuhan. Waktu mereka mulai pacaran, satu hal Ruth bilang, yang penting kamu harus siap untuk hidup kudus sampai pernikahan. Wah, jarang gitu. Kalau punya anak, ajar mereka bisa berkata seperti itu. Jangan bilang, oh yang penting kamu kasih aku berlian, yang penting kamu kasih aku rumah, and I'll give you everything. No, syaratnya langsung bilang, kalau kamu siap untuk jaga kekudusan sampai menikah, baru bisa pacaran. Dan mereka bertahan 9 tahun menjaga kekudusan itu. Let's honor them, berikan tepuk tangan buat Tuhan. And my honor for the parents, yang orang tua yang berani mengajarkan itu. Hari ini orang-orang tua, kita ajarkan buat generasi ini untuk jaga kekudusan anak-anak sampai menikah. Dan nanti janji nikah yang akan disampaikan diambil dari Efesus 5. Ruth, saya mau menyampaikan ini. Hai Ruth, tunduklah kepada Dimas seperti kepada Tuhan. Karena Dimas adalah kepalanya Ruth, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Ruth, apakah kamu siap untuk tunduk kepada Dimas sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus? Apa jawabanmu? Siap. Berikan tepuk tangan buat Ruth. Haleluya. Lihat sekali lagi, panggilannya apa? Panggilannya kamu ke Dimas? Sayang dia. Ya. Ruth, lihat lagi, lihat Dimas, lihat Dimas. Pastor kasih kesempatan sebelum diberkati, kalau mau ada pikiran lain, harap tidak, tapi kalau ada pikiran lain, ya kita makan-makan saja dan berbahagia. Tapi ini firman Tuhan, siapkah kamu tunduk kepada seperti makhluk di sebelahmu ini? Seperti kamu tunduk kepada Tuhan dalam segala sesuatu, bahkan dikatakan. Sekarang apa jawabanmu, Ruth Kartini? Siap, berikan tepuk tangan buat Ruth. Mantap, dia bilang, aku akan tunduk kepada Dimas seperti kepada Kristus. Hari-hari ini bagaimana dengan saudara di YouTube yang di rumah-rumah? Apakah kalian masih bisa, para istri, tunduk kepada suamimu seperti sama kepada Tuhan? Mungkin para istri bilang, lebih kayak hantu daripada kayak Tuhan masalahnya, begitu. Fanya,
Baru setahun lebih, masih bisa tunduk kepada suamimu seperti kepada Tuhan? Departemennya oke semua? Alright. Manerak, siap? Istrinya makin keren makanya. Luar biasa. Coba cek masing-masing, istri-istri. Bisa nggak masih tunduk? Karena firman yang bilang bukan Pastor Andi, tapi firman Tuhan bilang, masihkah kau bisa tunduk kepada suami seperti kepada Tuhan dalam segala sesuatu? Yang kedua, Dimas, jangan tinggi hati dulu kamu dibilang seperti Tuhan. Justru tugas suami lebih berat. Karena di Efesus 5 ayat 25, hai Dimas, kasihilah Rut istrimu, sebagaimana Yesus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya, untuk menguduskan, untuk menyucikan, dengan memandikannya dengan air dan firman. Bahkan dikatakan, hai suami kasihilah istrimu seperti mana engkau mengasihi tubuhmu sendiri. Dimas, pertanyaan pastor, apakah kamu siap untuk mengasihi sayangmu Ut, panggilnya Ut ya, seperti Yesus mengasihi jemaatnya, dan sebagaimana kamu mengasihi dirimu sendiri? Apakah jawabanmu, Dimas? Siap dengan sepenuh hati. Amen, dengan mantap. Haleluya. Saya suka sekali anak sekarang kreatif. Hashtagnya apa hari ini? Di masa depan Rut. Di masa depan Rut ya, di masa depan Rut. Tadi saya seharian coba cari, kalau saya menikah tadi dulu saya nggak ada hashtag ya. Saya cari-cari apa Andilia yang keluar hashtag kumandikan Lia begitu ya. Istri gue bilang keras banget sih lo katanya. Yang kedua, oke, Lia Andi, Lia mandi begitu. Gak jauh-jauh dari mandi, gue nggak tahu kenapa gitu ya. Ya karena nama saya Andi gitu kan. Tapi saya suka sekali hashtag kamu di masa depan Ruth. Ya. Wow, tapi saya percaya di masa depan kalian berdua adalah Yesus. Ya, tali 3 lembar tidak mudah diputuskan. Hari ini kalian bukan lagi 2 tapi satu tubuh. Ya, ganti kata aku kamu dengan kita, orang tua kita, berkat kita, masalah kita, anak-anak kita. Kamu punya anak berapa nanti? Sepakatnya berapa? Kalau aku 2. Kalau berdua, kamu 3 kan ya? Karena selalu begitu, ini fotokopi ini 3, ini 2, biasanya begitu. Ya, nanti biar kehendak Tuhan ya, jadi ya. Oke, tapi saya percaya bahwa anak itu anak-anak kita. Jangan waktu pinter anak gua, waktu bodoh anak lo gitu ya. Anak kita, rumah kita, semua kita. Jadi waktu kita menghadapi semua, ganti itu. Orang tua ini orang tua kalian juga. Bahkan dikatakan di ayat terakhir saya untuk kedua orang tua, dikatakan di Efesus 5:31, laki-laki meninggalkan ayah dan ibunya bersatu dengan istrinya, keduanya menjadi satu daging. Hari ini Dimas akan bukannya meninggalkan, tapi kita membiarkan dia untuk memprioritaskan hidupnya kepada keluarganya sendiri. Begitu juga Pak Joni, Ibu Rina, kita menyerahkan, biarlah prioritasnya. Bukan lagi mereka meninggalkan artinya melupakan. Ingat setiap ulang tahun, setiap Natal, setiap acara penting harus datang ke orang tua. Tapi meninggalkan di sini adalah kalian memprioritaskan hidup kalian kepada keluarga kalian sendiri. Izinkan mereka memutuskan nanti nama anaknya apa. Walaupun nama anak sekarang anehnya luar biasa. Ya, mereka memutuskan nama anaknya, memutuskan warna rumahnya. Izinkan. Tugas kita menasihati apa yang terjadi. Baik, saya sudah siap. Masa depan Ruth, masa depan kalian dalam Tuhan. Yuk bangkit berdiri sama-sama. Maaf, mereka saja. Saya tahu Anda semangat berdiri, tapi mereka dulu. Bisa berhadapan. Dimas dan Ruth, satu tangan pegang tangan, satu tangan pegang mic, pandang matanya. Sekarang Dimas ucapkan janji nikahmu. Saya, Dimas Aryanda Putranto, berjanji di hadapan Tuhan, hamba Tuhan,
dan saudara seiman bahwa sesuai dengan kehendak Tuhan, saya menerima engkau, Ruth Amelia Kartini, sebagai istri yang sah dan satu-satunya, mulai saat ini dan selamanya. Saya berjanji akan mengasihi engkau sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaatnya, dan sebagaimana saya mengasihi tubuh saya sendiri. Saya berjanji akan hidup kudus, bijaksana, setia, menghormati sebagai teman dari pewaris kasih karunia, dan akan hidup rukun dan damai sepanjang hidup ini. Kita berikan tepuk tangan buat Dimas. Silakan lanjutkan Dimas. Dear Ruth Amelia Kartini, aku mau dan berjanji untuk terus mendampingimu dan menemanimu baik dalam senang maupun susah, baik dalam suka maupun duka. Aku mau dan berjanji untuk tumbuh bersama denganmu di dalam Kristus Tuhan sepanjang hidup ini sampai Tuhan menjemput kita berdua. Amin. So sweet. Good. Ruth, silahkan janji nikah kamu. Saya, Ruth Amelia Kartini, berjanji di hadapan Tuhan, hamba Tuhan, dan saudara seiman bahwa dengan sesuai kehendak Tuhan, saya menerima engkau, Dimas Arianda Putranto, menjadi suami saya yang sah dan satu-satunya mulai hari ini dan seterusnya. Saya berjanji akan tunduk dalam segala sesuatu seperti kepada Tuhan dan menghormati sebagai teman pewaris kasih karunia. Saya berjanji untuk hidup kudus, menghormati, menghargai, dan menjadi penolong yang setia dan selalu menaruh harap kepada Tuhan. Saya berjanji untuk hidup rukun dan damai dalam sepanjang hidup ini. Dear my love, aku berjanji untuk selalu menjadi tiang doa dalam keluarga kita, menjadi ibu yang baik untuk keluarga dan anak-anak kita nanti. Aku berjanji untuk terus mendampingimu dan menemanimu baik dalam suka dan duka. Aku mau dan berjanji untuk tumbuh bersamamu di dalam Tuhan Yesus sepanjang hidup ini sampai Tuhan menjemput kita berdua dan selama-lamanya. Amin. Berikan tepuk tangan Bapak Ibu Saudara. Kedua mempelai akan menandatangani janji nikah yang sudah barusan saja mereka ucapkan. Kita akan sama-sama menyaksikan kedua mempelai akan menandatangani janji nikah dan juga akta nikah gereja. Dan kita juga akan menyaksikan prosesi pemakaian cincin oleh kedua mempelai. Dimas, cincin yang bulat ini menunjukkan bahwa cinta kepada Tuhan, cinta Tuhan kepada kita nggak ada ujungnya. Kepada cinta kamu kepada Ruth tidak ada expirednya, selalu baru setiap pagi. Dan Ruth, di cincin ini ada tulisan nama Dimas yang akan kamu taruh di tanganmu. Mulai hari ini kamu punya penjaga, kamu punya seorang nabi, imaman raja dalam kehidupan kamu. Dimas, kalau kamu siap untuk mengambil Ruth sebagai istrimu, untuk mengasihi bagaimana Yesus mengasihi jemaat dan mengasihi tubuh sendiri, silakan kamu kenakan di jari daripada istrimu.
cincin ini Ruth dibuat dari bahan logam mulia yang tertinggi dari segala macam metal, menunjukkan kasihmu kepada suamimu harus yang paling tinggi. Biar waktu kamu mengenakan ini kepada jari daripada suamimu, kamu juga berjanji untuk tunduk dalam segala sesuatu kepada suamimu. Dan mulai hari ini, Dimas, kenakan ini dengan bangga. Kenakan di mana saja, jangan cuma di rumah. Tunjukkan kepada dunia, kamu punya masa depan yang baik dalam Tuhan. Kamu punya istri. Ruth, kalau kamu siap untuk tunduk kepada suami seperti kepada Tuhan, kenakan ini tangan daripada Dimas. Kedua mempelai akan sama-sama, kita akan masuk dalam prosesi pemberkatan nikah kudus. Saya minta kedua orang tua untuk mendekat. Saya minta untuk gembalaku daripada mereka berdua juga, Pak Sam, Bu Fanya bisa mendekat juga untuk ikut menyaksikan. Saya minta istri saya juga bisa ikut. Sekali lagi kita akan sama-sama masuk dalam prosesi pemberkatan nikah kudus. Kedua orang tua boleh mengarahkan tangannya sama-sama. Kami kami berkatakan kau ajaib, Tuhan, ajaib. Ajaib Tuhan. Saat ini izinkan hambamu menumpangkan tangan kepada kedua anak-anakmu. Ini bukan pernikahan biasa. This is royal wedding, anak-anak raja dan segala raja. Aku berkatakan saat ini dalam nama Yesus, berkat atas rumah tangga turun kepada Dimas, kepada Ruth saat ini. Dan tadi Tuhan bilang kepada saya, I honor you Dimas, I honor you Ruth, because you keep the holiness until the day kamu diberkati. I honor you, God. Maka saya melihat Tuhan memberikan standing ovation buat kalian. To honor the generation yang mau dalam hidup kekudusan mencari Tuhan. So Lord, aku memberkati mereka Tuhan saat ini dengan berkat yang terbaik. Aku berdoa untuk Dimas. Dimas, kau akan menjadi pemimpin yang dahsyat. Kau akan menjadi nabi, imam, dan raja. Kau akan menjadi hamba Tuhan yang dipakai Tuhan. Di marketplace, kau akan berhasil, kau akan sukses. Bahkan engkau akan menjadi seorang hamba Tuhan yang bersaksi di mana-mana. Aku berkatakan terbukalah hai pintu-pintu gerbang. Terbukalah hai pintu yang berat-berat. And I speak to you, my daughter, said the Lord. Aku berkata kepada anakku perempuan Ruth, this is the day that I have made for you. Inilah hari yang aku ciptakan buat kamu. This is the day that I dreamed for you. Aku telah memimpikan hari ini buat kamu. And I give you special anointing, Ruth. I'll give you a special anointing. You are not just a regular wife. You are not just a regular housewife. Kamu bukan cuma sekedar ibu rumah tangga. But I will give you the authority of the nations, said the Lord. Aku memberikan kamu otoritas atas bangsa-bangsa. I give you the authority to unlock many doors. Untuk membuka pintu begitu banyak. And I give you the authority to worship me as a worshipers. Dan aku berdoa saat ini, berkati Ruth Tuhan, berkati kandungannya untuk melahirkan anak-anak yang takut akan Tuhan. Anak-anak yang merubah Indonesia, anak-anak yang merubah bangsa-bangsa, anak-anak yang menjadi kebanggaan Tuhan dan keluarga. Aku berdoa, dikuduskanlah kandunganmu, Ruth. Dikuduskanlah. Dan aku berkata saat ini, demi nama Bapa, Putra, Roh Kudus, aku memberkati Dimas dan Ruth menjadi suami yang istri yang sah di hadapan Tuhan. Dan apa yang dipersatukan Tuhan tidak
disahkan oleh manusia. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. 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 Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Silakan berdiri. Kedua orang tua boleh kembali ke tempat duduknya masing-masing. Kita akan masuk dalam kedua mempelai boleh saling berhadapan. Kita akan masuk dalam prosesi pembukaan film. Mempelai pria juga mau, Pak. Ya. Amazing, huh? God is so good. Amazing. God is so good. Wow. Wow. Thank you, Jesus. Yuk bisa berhadapan. So Dimas, it's your time untuk membuka cadar. Bentar, belum, sabar. Tanda bahwa nggak ada rahasia. Ya. So nanti malam doa Bapak kami 10 kali dulu. Ingat ke GC 7.0 dulu. But it's okay. Ya, nggak ada lagi rahasia ya. Terbuka satu dengan yang lain. Well, you're ready? Udah sah di hadapan Tuhan, silakan buka cadar kepada istri. Jangan lihat gua, lihat dia. I am taken, bro. Lihat. So, 9 tahun. Inikah Ruth yang sejak SMA, kelas 2 yang sudah kamu dating. Same Ruth. Kelihatan beda gak hari ini? Loh, beda kagak? Gua kasih tanda, harus bilang beda gitu. Kalau bidang pangling, kamu dapat bonus nanti gitu. Wanita suka kalau dandan dibilang beda gitu ya. Beda ya. Bercahaya. Oke, so nggak ada cara untuk menulis di Alkitab bagaimana wedding kiss, memang nggak pernah ditulis karena itu tergantung urapan dan tergantung hatimu saja. Tapi ingat banyak orang tua, banyak hamba Tuhan. So give your first wedding kiss untuk istri kamu. Silakan Dimas. So this is the wedding kiss. Waduh. Are you sure? Itu saya nggak pernah lihat seperti itu. Ada juga bisa cium kening apa. Ini Oke. aduh Itu mungkin lagi hype sekarang, saya nggak tahu. No. lagi tren kayaknya. Lagi tren. Tapi saya kalau cuman itu susah hamil, saya tahu. Mungkin ulang lagi ya. Ulang lagi. Sekarang Biar bagus. di sekarang kamera. tadi udah yang buat foto wedding udah, sekarang yang beneran gitu. Silakan. So this is the wedding kiss, everybody. Oke. Benar ya itu ya. Ya nggak apa-apa kalau emang tidak mau, tidak usah. Ya. Hanya buat kalangan tersendiri saja. Well, that's good. Sekarang kita akan memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Kedua mempelai akan memberikan persembahan sulungnya sebagai persembahan sulung yang pertama sebagai suami dan istri yang sah. Dan di hari spesial ini boleh kedua mempelai akan memberikan kesaksian katanya. Boleh menghadap jemaat. Dan mereka juga akan memberikan ucapan terima kasih untuk teman-teman yang ada di online ya.
syukur, dan juga untuk teman-teman, saudara, keluarga yang hadir di YouTube, di online. Kami juga sangat merasakan kehadiran Bapak Ibu, Opung, Inang Uda, Pak De, Bule, dan pokoknya semuanya. Dan juga terlebih kami juga mengucap syukur sekali, berterima kasih untuk Pastor Andi, Pastor Lia untuk waktunya bisa hadir di acara di pernikahan kami hari ini, dan untuk semua tim GC. Dari kami berdua, kami mau mengucapkan terima kasih yang sangat mendalam sudah bisa ada di hari bahagia kami. Selanjutnya Dimas, Puji Tuhan, terima kasih untuk seluruh tamu dan dari awal aku hadir di sini, aku merasakan banget kebaikan Tuhan ada di sini. Keluarga bisa berkumpul, teman-teman juga bisa berkumpul, keluarga yang jauh yang hanya bisa dari YouTube. Aku juga turut berterima kasih kepada kalian semua sudah bisa mengikuti prosesi pemberkatan kami secara virtual. Sekali lagi, aku mengucapkan terima kasih banyak kepada kalian semua, Om, Tante, Uda, Nang Uda, Opung, kakak-kakak semua, Pastor Andi, Pastor Lia. Kita berdua sungguh terberkati. Tuhan Yesus baik. Terima kasih. Boleh dong kasih tepuk tangan sekali lagi untuk kedua mempelai. Kedua mempelai akan memberikan ucapan terima kasih kepada kedua orang tua saat ini. Dimulai dari kedua orang tua dari Dimas, yaitu Bapak Tri Asmoro dan Ibu Wirna Warsawanti. Mempelai akan memberikan ungkapan terima kasihnya kepada kedua orang tua dari mempelai pria, Bapak Tri Asmoro dan Ibu Wirna Warsawanti. Untuk Mama, Papa, inilah harinya 26 tahun Mama Papa udah merawat aku, mendidik aku, memenuhi semua kebutuhanku. Izinkan aku pada hari ini hidup berkeluarga dengan Ruth, memprioritaskan keluarga aku dan Ruth yang baru. Terima kasih atas semua penyertaan-Mu, kebaikan Engkau berdua yang mungkin belum bisa aku balas sampai saat ini. Aku sayang Mama Papa. Aku juga sayang sama Kakak. Terima kasih. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari
mempelai juga akan memberikan ungkapan terima kasih kepada kedua orang tua dari mempelai wanita, yaitu Bapak Joni Taufan Purba dan Ibu Korina Natalina Singarimbun. Untuk Mama dan Bapak, aku mengucap syukur, aku berterima kasih. Gak ada kata lain lagi selain berterima kasih untuk Mama dan Bapak sudah memberikan benih yang luar biasa dari aku kecil. Sekarang Mama sama Bapak bisa lihat tuayannya, betapa perjuangan kita luar biasa. Tapi Mama sama Bapak ajarin aku untuk selalu mengandalkan Tuhan. Tanpa fondasi yang kuat itu aku gak bisa sampai hari ini. Aku gak bisa berdiri di sini. Aku gak bisa melaksanakan semua komitmen yang sama Dimas hari ini. Aku berterima kasih untuk benih yang luar biasa itu yang udah ditanamkan dari dulu. Aku berterima kasih sekali sama Mama sama Bapak. Tuhan memberikan orang tua sama aku yang baik. Bukan hanya baik, tapi memberikan karunia yang luar biasa sekali untuk aku bisa berdiri di sini. Itu karena Mama sama Bapak. Aku mengucap syukur banget sama Tuhan Yesus. Gak ada kata lain selain mengucap syukur. Biar Tuhan yang memberkati Mama sama Bapak, ajar aku sama Dimas terus, topang terus aku sama Dimas, karena aku gak bisa sendiri sama Dimas. Karena nasihat-nasihat dari Mama dan Bapak itu yang menjadi panutan juga buat kami berdua. Dan terima kasih sudah menyetujui bisa nikah di sini, di Bali. Pokoknya semuanya itu demi kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus aja. Semua kembali kemuliaan hanya Tuhan Yesus. Terima kasih Ma, terima kasih Pak. I love you so much. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, Bapak sekalian, begitu luar biasa hadirat Tuhan. Saya dapat kehormatan hari ini untuk mengumumkan baru saja resmi lahir di Indonesia, the newest couple in Indonesia, Bapak dan Ibu Dimas Arianda Putranto. Dan saat ini on behalf of as the lead pastor of Crusader Church, Pastor Andy dan Pastor Lia, Pastor Andy dan Lia Cokro akan memberikan akta nikah, janji dan akta nikah dan Alkitab as a gift from Crusader Church.
Dengan tepuk tangan Bapak Ibu Saudara semua. Alright. Boleh bangkit berdiri sama-sama. Alright. Berapa banyak yang bersuka cita? Boleh kasih tepuk tangan. Amazing. Sekali lagi mengingatkan saudara, kerabat, hadi taulan yang menyaksikan tayangan ini melalui YouTube. Berikan doa dan ucapan saudara. Jangan lupa kasih hashtag di masa depan. Ruth, jangan sampai salah. Ya, mari angkat tangan kita sama-sama. Kami ajaib Tuhan, ajaib, ajaib Tuhan. Amen Lord, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Kau ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Seluruh keluarga, come on, this sings my soul, this sings my soul, my Savior God, through Thee. How great Thou art! You are great, O Lord. How great that sings my soul, my soul, my Savior God, through Thee. How great Thou Mari kita satukan hati dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk rancangan-Mu Tuhan, untuk hari ini Tuhan, yang Tuhan udah jadikan indah sebagaimana hari ini ada. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan untuk firman-Mu Tuhan yang telah Engkau taburkan Tuhan melalui hamba-Mu Pastor Andi Tuhan. Kami percaya Bapa bahwa Engkau adalah Tuhan yang sudah berjanji, Tuhan yang akan selalu menepati janjinya Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan untuk pasangan yang baru Tuhan, untuk Bud dan Dimas Tuhan, juga untuk keluarga besar yang telah Engkau satukan ini Tuhan. Tuhan, ikat terus Tuhan keluarga ini dalam tali kasih-Nya Tuhan. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa Tuhan untuk acara-acara selanjutnya Bapak. Biar Tuhan hadirat-Mu terus ada Bapak. Biar Tuhan sukacita yang dari Engkau terus memenuhi kami semua. Terima kasih Bapak, dan sekarang Tuhan kami siap untuk terima berkat yang daripada-Mu. Kasih Tuhan yang kedua tanganmu, biarlah berkat damai sejahtera sukacita yang berlimpah dari Allah Bapa di dalam kasih, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menjadi saudara mulai hari ini sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali menjemput dari awan-awan yang bermain dan sampai selama-lamanya. Yang percaya terima berkat Tuhan, katakan Amin. Pemberkatan telah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri saja. Boleh berdiri di pinggir masing-masing Bapak Ibu Saudara. Ada flower yang sudah disiapkan dan Dimas dan Ruth boleh menghadap. Dan kita akan sama-sama memuji Tuhan, dan please help, sama-sama minta bantuan Bapak Ibu Saudara untuk ketika kedua mempelai keluar dari tempat ini, boleh menaburkan bunga ke arah mereka sama-sama. Come on, are you ready? Ku masuki gerbangnya
Bapak Ibu Saudara, kita akan berfoto sama-sama. Masih dalam silakan duduk terlebih dahulu. Mengundang Pastor Randy, Pastor Lia untuk bisa berfoto dengan kedua mempelai. Alright, that's amazing, right? Mengundang Pastor Randy, Pastor Lia terlebih dahulu untuk bisa berfoto dengan kedua mempelai. Setelah ini baru kedua mempelai akan berfoto dengan kedua mempelai, Pastor Randy, Pastor Lia, dan juga bisa berfoto dengan kedua orang tua dari Dimas dan Ruth. Right. Berfoto. Alright, Pastor Randy, Pastor Lia boleh stay terlebih dahulu mengundang kedua orang tua untuk bisa maju. Kedua orang tua, Bapak Trias Moro dan Ibu Werna, Bapak Joni dan Ibu Corina bisa berfoto bersama. Alright, silakan berfoto. Baik, terima kasih Pastor Randy, Pastor Lia. Kedua orang tua boleh stay aja. Diumumkan setelah ini Bapak Ibu Saudara, kita akan sama-sama langsung bersiap-siap untuk acara resepsi dari kedua mempelai di bawah tempatnya, ya, di bawah di pool, di area pool. Jadi Bapak Ibu Saudara setelah ini bisa mengarahkan menuju tempat yang itu. Kedua orang tua boleh berfoto, dimulai dari kedua orang terlebih dahulu ya, dari kedua mempelai. Bapak Ibu Saudara juga kedua mempelai menyediakan minuman, Bapak Ibu Saudara bisa menikmati minuman yang ada, lalu nanti kita bisa makan malam bersama di acara resepsi. Boleh berfoto, lihat ke depan Tante, Om. Lihat ke depan Om. Senyum Om. Alright. Baik, Om Tri dan Tante Wirna boleh stay dulu di tempat berfoto, nanti pergantian Pak Joni dan Ibu. Om. Om foto Om di sebelah kanan Om. Nah. Kakak boleh ikut menemani, ikut berfoto. Setelah ini baru Bapak Joni dan Ibu Corina terlebih dahulu, baru setelah itu Mega dan Olive bisa ikut serta dalam foto. Great. Thank you Om, Tante, Kakak, boleh Pak Joni dan Ibu Corina. Haleluya. Ya Tuhan baik. Iya ya.
berfoto bersama dengan Kak Gregorius. Iya benar, Kak Gregorius juga. Tadi aku lupa. Kak Jo. Lebih rapat lagi. Alright, stay dulu. Ayo Opung. Ayo Opung. Opung, stay dulu. Opung mau foto katanya. Oke. Sama Opung yang mana? Opung, ayo Opung. Selebihnya Bapak Ibu Saudara kita akan berfoto di acara resepsi. Saya mohon maaf karena setelah ini kita akan kedua mempelai harus. Oh iya. Setelah ini kita akan sama-sama melihat kedua mempelai akan prosesi melepas burung sebagai bukti kasih mereka, bukti cinta kasih mereka. Alright, thank you. Dimas Ruth boleh stay, ada request terakhir dari keluarga Dimas. Ya.